warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama kakak Nita Yulestari. Di sini kita akan belajar tentang hidup rukun. Tahukah adik-adik, sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya untuk kita menjaga kerukunan antar sesama manusia. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa sih hidup rukun itu? Iya, benar sekali. Hidup rukun merupakan sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Nah, hidup rukun ini bisa kita lakukan di mana saja loh adik-adik. Contohnya seperti hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan juga hidup rukun di masyarakat. Kalau kali ini kita akan mempelajari hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah merupakan sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama anggota keluarga yang ada di rumah, seperti kepada ayah, kepada bunda, dan juga kepada saudara kita. Adapun contoh hidup rukun yang baik di rumah itu seperti yang pertama, membantu ayah dan bunda menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti membantu ibu dalam membereskan rumah, menyapu lantai, mengepel lantai, membantu ibu dalam memasak, membantu ayah mencuci mobil atau motor, dan membantu membereskan kamar tidur. Yang kedua, saling menyayangi antar adik dan kakak, seperti membantu adik dalam menyelesaikan PR, belajar bersama kakak, membantu adik jika kesulitan. Manfaat hidup rukun di rumah itu sangat banyak adik-adik. Contohnya seperti yang pertama, dapat terciptanya kedamaian dan ketentraman di rumah. Yang kedua, semakin disayang ayah bunda. Wah, siapa nih yang paling suka disayang sama orang tua? Nah, yang selanjutnya yang ketiga, semakin membuat kita bahagia dan merasa senang berada di rumah. Karena kenyamanan di rumah merupakan hal yang penting untuk kita agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dari penjelasan tadi, apakah adik-adik sudah paham dan dapat mengerti materi tentang hidup rukun di rumah? Nah, di sini kakak mempunyai satu lagu untuk mempermudah adik-adik melakukan hidup rukun di rumah dan mengingat materi tentang hidup rukun di rumah. Ayo kita nyanyikan bersama. Hidup rukun di dalam rumah, hidup rukun bertetangga, hidup rukun di sekolah, hidup rukun bermasyarakat. Membantu ibu makan bersama, sholat bersama, main bersama adik, belajar bersama kakak adik, hidup rukun di rumah. Yeay! Asik bukan lagunya hidup rukun di rumah? Ini merupakan Ultraman, ular tangga kreatif, asik dan menarik. Ultraman merupakan permainan ular tangga asik, kreatif, dan menarik. Cara memainkan Ultraman ini pada dasarnya sama saja seperti bermain ular tangga seperti biasa. Hanya saja Ultraman di dalam permainannya terdapat gambar atau perintah mengenai materi hidup rukun untuk anak-anak bermain dan belajar juga. Pada Ultraman terdapat dadu dan juga orang untuk bermain serta kartu pertanyaan yang harus dijawab anak-anak ketika mendapatkan nomor atau tanda tanya saat bermain. Kalimat perintah yang harus dilakukan anak-anak setiap menempati nomor tersebut, dan juga pertanyaan yang harus menebak gambar. Selain itu, terdapat anak tangga, di mana jika anak-anak menepati tangga tersebut, anak-anak harus menebak gambar apa dan hidup rukun apa ini. Jika anak-anak benar, maka dia boleh naik ke angka selanjutnya. Tapi, jika anak-anak tersebut salah, mereka harus mundur satu langkah. Ular, di mana jika anak-anak berada di dalam posisi
ekor ular, anak-anak harus turun ke bawah angka karena anak-anak menempati arena hidup tidak rukun yang menyebabkan mereka harus turun ke bawah. Jika anak-anak pertama sampai ke finish, berarti mereka bisa disebut sebagai pemenang dalam permainan Ultraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ditantika, MPN 1911101027, semester 3 kelas I, jurusan 3. Akan mempresentasikan media pembelajaran, yaitu tentang hidup rukun di sekolah. Mengapa sih kita harus hidup rukun di sekolah? Karena dengan kita hidup rukun di sekolah, kita dapat menjaga hubungan baik dengan sesama teman di sekolah, agar tidak terjadinya perkelahian, permusuhan, dan kita pun dapat mempunyai banyak teman. Apa saja sih contohnya hidup rukun di sekolah? Yang pertama, membersihkan lingkungan sekolah dengan bergotong royong. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa cepat selesai. Ada juga manfaatnya. Manfaatnya adalah agar dapat meningkatkan kesehatan dan semangat siswa dalam belajar. Siswa pun tidak mudah sakit dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik. 2. Belajar bersama di sekolah. Tujuannya adalah yang A, untuk mengembangkan sikap dan kerjasama dalam sebuah tim. B. Membantu teman dalam meningkatkan kemampuan belajarnya. Dan yang C, melatih kita untuk berkomunikasi dengan sesama siswa. 3. Tidak boleh pilih-pilih teman. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Mau yang pintar, kurang pintar, yang kaya, yang miskin, yang cantik, dan yang jelek. Kita harus tetap berteman dengan semuanya, karena makhluk sosial selalu butuh bantuan orang lain. Adapun contoh hidup tidak rukun di sekolah. Yang pertama, mengganggu teman ketika sedang belajar. Yang kedua, mengejek atau membuli teman di sekolah. Yang ketiga, tidak membantu teman ketika kesulitan. Yang keempat, selalu membuat onar dan keributan di dalam kelas. Dan yang kelima, membantah dan tidak mematuhi guru. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Rahmawati Soekarno Putri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Soekarno Putri dari PGMI kelas I semester 3. Di sini saya akan menjelaskan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan warga yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri, yang biasanya dikerjakan pada hari Minggu saat semua warga libur dengan pekerjaan ini. Hal ini, lingkungan akan menjadi bersih, sehat, dan terang. Kerja bakti hendaknya tetaplah dijaga sebagai tradisi yang dapat membangun sekaligus menjaga tali persaudaraan antar warga, karena lewat bekerja bakti inilah warga belajar bersosialisasi untuk mengenal dan menjaga lingkungan. Itu adalah menghargai perbedaan agama. Negara Indonesia adalah negara yang berkeragaman, di mana terdapat banyak suku, budaya, bahasa, termasuk kepercayaan dan agama. Keragaman sendiri adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat, seperti suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakatnya. Toleransi antar agama merupakan suatu hal yang mendasar dan harus ditanamkan
dalam diri setiap individu. Toleransi menimbulkan sikap saling menghormati antar insan dan kepercayaan yang dianutnya perlu menunjukkan sikap saling menghargai antar agama dan tidak boleh memaksakan umat agama lain mengikuti agama kita. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Musyawarah sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di dalam masyarakat. Musyawarah itu sendiri memiliki tujuan untuk dapat mencapai mufakat. Di dalam lingkungan masyarakat, banyak kegiatan yang mengharuskan dilakukan sebuah perundingan, seperti musyawarah tentang pembangunan jalan, memilih pengurus ketua RT, musyawarah dalam pelaksanaan kerja bakti, dan musyawarah untuk dapat penjaga poskamling. Oleh karena itu, pentingnya musyawarah dalam bermasyarakat dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertemukan pendapat yang berbeda, sehingga dapat diperoleh pendapat yang terbaik dan dapat memecahkan permasalahan secara bersama dan adil.